Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Afif Khairuddin, Badian Wijianto, Dewi Soraya, Gilang Ferry Pradana, dan Sodik Tohiruddin ingin mempresentasikan materi tentang transfer dalam belajar, baik itu kesulitan belajar dan alternatif pemecahannya. Pengertian transfer dalam belajar. Transfer belajar adalah pemindahan atau pergantian keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya yang berpengaruh pada hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian. Rekan transfer belajar ada 4: transfer positif, negatif, transfer vertikal, dan lateral. Transfer positif yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer positif dapat terjadi dalam seorang siswa apabila guru membantu untuk belajar dalam situasi tertentu yang mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi-situasi lainnya. Kenapa transfer positif disebut baik? Karena dampak dan manfaat dari transfer positif yang menghasilkan seorang siswa berhasil untuk mengetahui materi pendidikan dengan hasil yang baik dan juga memuaskan. Hal tersebut tentunya dibantu oleh para guru dan pembimbing. Hal tersebut juga dapat memudahkan siswa memahami materi dengan matang. Transfer negatif yaitu transfer yang berefek buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer negatif dapat dialami seorang siswa apabila belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi-situasi lainnya. Jadi, transfer negatif adalah kebalikan dari transfer positif, di mana hasil yang berdampak buruk setiap siswa dalam memahami materi pendidikan, dan juga adanya hambatan, kesulitan, dan sebagainya dalam mempelajari materi dengan baik dan matang. Yang pasti hal tersebut memiliki efek ke depan yang tidak memuaskan bagi siswa dan juga pendampingnya. Transfer vertikal, transfer yang berefek baik kepada siswa. Transfer vertikal atau tegak lurus artinya transfer belajar yang mana dapat memungkinkan siswa untuk mempelajari sesuatu yang lebih tinggi atau sulit dari pelajaran yang sebelumnya sudah dipelajari. Transfer lateral, transfer belajar yang juga berefek baik terhadap pengetahuan serta keterampilan siswa. Transfer lateral, lurus ke samping, artinya transfer belajar yang mana memungkinkan siswa untuk mampu memanfaatkan pengetahuan yang sudah dipahami untuk mengatasi materi yang sulit ataupun dalam situasi-situasi sulit lainnya. Faktor-faktor kesulitan belajar. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern ini adalah keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang kedua, faktor ekstern, keadaan-keadaan dari luar diri siswa. Faktor intern siswa meliputi gangguan atau kekurangan psikofisik siswa, yakni bersifat kognitif, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa, bersifat afektif atau ranah rasa, antara lain seperti lebihnya emosi dan sikap siswa itu sendiri. Bersifat psikomotor, antara lain seperti terganggunya alat-alat panca indera siswa tersebut. Faktor ekstern siswa. Faktor ekstern siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang dapat mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor ini dibagi menjadi 3 macam. 1. Lingkungan keluarga. Contohnya tidak harmonis hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya
kehidupan ekonomi keluarga. 2. Lingkungan masyarakat, contohnya wilayah perkampungan, kumuh, slum area, dan teman, permainan playgroup yang nakal. Lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Diagnosa kesulitan belajar, mengidentifikasi fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda siswa, yang bertujuan untuk menetapkan jenis penyakit, yaitu jenis kesulitan belajar. Langkah diagnosis kesulitan belajar siswa. Pertama, kita melakukan evaluasi kelas untuk melihat perilaku siswa ketika pelajaran. Yang kedua, memeriksa indera siswa, terutama penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, melakukan pendekatan berupa wawancara kepada orang tua atau wali siswa. Yang keempat, memberikan tes diagnosis kecakapan belajar. Dan terakhir, memberikan tes IQ untuk mengetahui kemampuan inteligensi siswa. Kemudian langkah pemecahan kesulitan belajar. Dalam memecahkan permasalahan belajar, kita perlu mengetahui hal-hal atau langkah-langkahnya. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, melakukan analisis hasil diagnostik. Kedua, menentukan kecakapan bidang yang bermasalah. Kemudian menyusun program perbaikan dan melaksanakan program perbaikan. Tersebut merupakan materi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun grup WhatsApp. Sebelumnya, kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun dalam penyusunan materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.